Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini Kak akan membahas soal-soal ulangan fisika. Semoga bermanfaat bagi sahabat belajar dan jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan dan tip-tip pembahasan soal dari Kak. Terima kasih. Oke, mulai soal nomor 1, silakan disimak tentang hambatan penghantar. Sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 5 bagian yang sama panjangnya. Kelima kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara paralel. Hambatan kombinasi paralel kelima kawat tembaga ini bila dinyatakan dalam hambatan kawat tembaga yang belum dipotong tadi adalah. Oke, diketahui rumus hambatan penghantar R sama dengan Rho kali L dibagi A, di mana hambatan R sebanding dengan L atau panjang kawat. Misalkan panjang mula-mula kawat sepanjang ini ya dengan R1 sama dengan L. Setelah itu dipotong menjadi 5 bagian. Nah, seperti ini. Salah satu bagian ini, salah satu potong ini misalkan sebagai R2, hambatannya 1/5L. Nah, jika 5 potong kawat ini dirangkai paralel, maka hambatan pengganti semuanya, yaitu R2 paralel, sama dengan R2 dibagi N. N itu adalah banyak dari potongan kawat, sedangkan R2-nya adalah hambatan dari salah satu kawat. R2 paralel sama dengan 1/5L dibagi 5 diperoleh 1/25L. Ini artinya bahwa R2 paralel 1/25 dari R mula-mula atau 1/25 kalinya. Dan jawabannya B. Soal nomor 2. Dalam seutas kawat penghantar mengalir arus listrik sebesar 1,6 ampere. Banyaknya elektron yang mengalir dalam waktu 1 menit adalah. Diketahui arus listrik ya sebesar 1,6 ampere. Kemudian waktu 1 menit atau 60 sekon. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ini walaupun tidak diberitahu dalam soal, tapi merupakan tetapan. Ditanya N-nya berapa atau jumlah elektronnya berapa. Rumus N kali E sama dengan I kali T. Atau N sama dengan I kali T dibagi E. Masukkan nilainya N sama dengan 1,6 kali 60 dibagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19. 1,6-nya coret. Sama dengan 60 kali 10 pangkat 19 atau 6 kali 10 pangkat 20 elektron. Dan jawabannya C. Nomor 3, hukum Ohm. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya rangkaian seri dan paralel. Tegangan listrik pada hambatan R3 adalah, kita cari berapa V di R3 ini. Oke, mula-mula kita cari dulu hambatan pengganti paralelnya ya, R2 dan R3, yaitu RP sama dengan kita kalikan 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6. Ini kalau cuma 2 rangkaian, 2 hambatan ya. Sama dengan 18/9 sama dengan 2 ohm. Saya itu cari R total, RT sama dengan R1 ditambah RP sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ohm. Berikutnya cari arus rangkaian, arus totalnya. Yaitu I sama dengan V per R total. Sama dengan 6/3 sama dengan 2 ampere. Setelah itu baru kita cari V pada ini, rangkaian paralelnya ini. VRP sama dengan I kali RP. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Untuk rangkaian paralel, VRP itu sama dengan VR2 juga sama dengan VR3. Sama dengan 4 volt. Untuk cara cepat, kita bisa menggunakan rumus ini. Yaitu langsung ya, VR3 sama dengan RP dibagi R total semuanya. R total semuanya dikali V rangkaian. Nah, sama dengan
2/3 dikali 6 sama dengan 4 volt. Hasilnya sama ya, dan jawabannya D. Soal nomor 4 tentang daya listrik. Pada sebuah lampu pijar tertulis 100 watt 220 volt. Apabila lampu tersebut dipasang pada tegangan X volt, maka daya disipasi lampu ternyata hanya 16 watt. Berapakah nilai X? Oke, langsung saja diketahui P1 nya 100 watt, kemudian V1 220 volt, kemudian V2 X volt nanti dicari, P2 16 watt. X-nya berapa? Diketahui rumus P atau D sama dengan V kuadrat per R, yaitu P sebanding dengan V kuadrat. Kita gunakan perbandingan P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kurung kuadrat. Masukkan nilai 100 per 16 sama dengan 220 per X kurung kuadrat. Kita akar 2 ruas, 100 diakar 10, 16 diakar 4, jadi 10 per 4 sama dengan 220 per X. Setelah itu dikali silang nanti diperoleh X sama dengan 88 volt, dan jawabannya A. Soal nomor 5, gaya kolom. Dua muatan listrik yang besarnya sama, namun berlainan tanda, terpisah pada jarak R, sehingga timbul gaya elektrostatis sebesar F, seperti gambar di bawah ini. Jika kedua muatan dijadikan sepertiga R, maka gaya elektrostatis yang bekerja pada tiap muatan adalah, mula-mula diketahui R1 sama dengan R, yang ini ya. Kemudian F1-nya sama dengan F. Setelah itu R2, R-nya berubah sama dengan sepertiga R. F2-nya dicari. Dari rumus gaya kolom, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kurung kuadrat. Kita masukkan nilainya, F1 per F2 sama dengan sepertiga R per R kurung kuadrat. Sehingga diperoleh F1 per F2 sama dengan 1/9 atau F2 sama dengan 9F. Dan jawabannya A. Soal nomor 6. Perhatikan gambar muatan-muatan berikut. Jika jarak antara Q1 dan Q2 adalah R dan gaya kolom di Q3 0, maka perbandingan Q1 dan Q2 adalah. Dari gambar ini diketahui R1 sama dengan sepertiga R, yaitu jarak dari Q1 ke Q3. Kemudian R2 jarak dari Q3 ke Q2 sama dengan 2/3 R. Ditanya Q1 per Q2-nya berapa. Nah, dari hubungan untuk F3 ke kolom 0 adalah Q1 per Q2 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. Sama dengan sepertiga R per 2/3 R kurung kuadrat diperoleh 1/4. Jadi 1/4 dan jawabannya B. Soal nomor 7, gaya kolom. Dua muatan listrik plus Q1 dan plus Q2 berjarak 3 meter satu sama lain. Jika muatan masing-masing berturut-turut 2 kali 10⁻⁵ kolom dan 1 kali 10⁻⁴ kolom dengan massa yang sama 500 gram. Apabila muatan pertama digantung dengan tali dan muatan kedua berada di bawahnya, maka besar tegangan tali yang timbul pada muatan pertama adalah G10 ms-2. Oke, dari soal ini diketahui muatan pertama ya plus Q1 digantung dengan tali dengan tegangan talinya T. Kemudian muatan yang kedua plus Q2 di bawahnya berada pada jarak 3 meter. Jadi diketahui R 3 meter, Q1 2/4mm C, Q2 1/4 C, M1 sama dengan M2 sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. Ditanyakan berapa T-nya. Nah, kita tinjau gaya yang bekerja pada dua muatan ini
Seperti ini ya, gaya untuk muatan 1 dan muatan 2 karena sejenis berarti tolak menolak. Jadi pada muatan pertama arah gaya kolomnya ke atas Fc, kemudian juga punya massa gaya berat berarti ya ke bawah Mg. Setelah itu pada muatan pertama ini ada tegangan tali T arah ke atas, sehingga berlaku hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Kita jumlahkan yang searah, T tambah Fc dikurangi yang berlawanan arah, atau T tambah Fc sama dengan M kali G. T sama dengan Mg min Fc. Fc ini kita cari terlebih dahulu ya dengan rumus sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Masukkan nilainya, Fc sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 kuadrat atau 9. 9 sama 9-nya coret, 10 pangkat 9, 10 min 5, 10 min 4-nya habis, tinggal 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 2 Newton. T sama dengan M-nya 0,5 dikali G-nya 10 tetapan ya, 0,5 kali 10 dikurangi 2. 0,5 kali 10-nya 5 dikurangi 2 sama dengan 3 Newton. Sehingga jawabannya A. Soal nomor 8, muatan listrik plus Q1 dan plus Q2 berjarak 9 cm satu sama lain, dan besar muatan Q2 sama dengan 4 Q1, letak titik P yang kuat medan listriknya 0 adalah. Untuk lebih jelasnya, soal di atas kita buat dalam bentuk gambar seperti ini. Muatan Q1 dan Q2 ya. Letak titik P yang kuat medan listriknya 0, karena muatannya sejenis sama, maka titik P berada di antara keduanya, yang kuat medan listriknya 0, E-nya 0. Oleh muatan Q1 karena positif, maka arah medan listriknya ke kanan sebagai E1. Dan oleh muatan Q2 juga positif, maka arah medan listriknya ke kiri menjauhi muatan positif sebagai E2. Jarak keduanya 11 cm. Dan untuk jarak titik muatan Q1 ke titik P sebagai X dan titik P ke muatan Q2 sebagai 9 min X, yaitu dari 9 dikurangi X. Setelah itu diketahui R 9 cm ya, Q2 4 Q1, R1 sama dengan X, R2 sama dengan 9 min X. Setelah itu, untuk kuat medan di titik P sama dengan 0, maka berlaku tips seperti berikut, yaitu Q1 per Q2 sama dengan R1 per R2 kurung kuadrat. Jadi sebagai perbandingan, masukkan nilainya, Q1-nya tetap ya, Q2-nya kita ganti dengan 4 Q1. Sehingga Q1 per 4 Q1 sama dengan X per 9 min X kurung kuadrat. Q1-nya coret, sehingga jadi seperempat, kemudian langsung diakar jadi setengah sama dengan X per 9 min X. Dikali silang, 2X sama dengan 9 min X. Min X sebelah kanan pindah urat ke kiri jadi 3X sama dengan 9. Diperoleh X sama dengan 3 cm. Karena X berada di sebelah kanan muatan Q1, maka jawabannya B. Soal nomor 9, induksi magnetik. Dua buah kuat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm satu sama lain. Dialiri arus seperti pada gambar. Jika arus yang mengalir pada kedua kawat sama besar 1 ampere, maka induksi magnetik pada titik P adalah μ0-nya 4pi kali 10⁻⁷ Weber A-1 M-1. Oke, untuk memudahkan gambar ini ya, kita upload dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Di kawat 1 dan kawat 2 jaraknya 2 cm. Titik P berada di antara keduanya, berjarak 1 cm dari kawat 1 sebagai A1, dan jaraknya 1 cm juga sebagai A2. Kemudian kawat 1 arah arusnya ke atas, sesuai aturan tangan kanan induksi magnet arahnya masuk bidang gambar, yaitu B1. Kemudian oleh kawat 2 arahnya ke bawah arusnya,
maka induksi magnetiknya juga masuk dalam bidang gambar yaitu B2. Diketahui A1 sama dengan A2 dianggap sama dengan A sama dengan 1 cm. Kemudian BB induksi magnetik di titik P-nya karena searah, jadi kita jumlahkan B1 tambah B2. Kita ganti, kita uraikan BP sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A1 tambah mu 0 I2 per 2 pi A2. Untuk I1, I2 nya sama, A1, A2 nya juga sama, sehingga dijumlahkan jadi 2 kalinya. Sama dengan 2 mu 0 I per 2 pi A. Masukkan nilai sama dengan 2 kali 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 1 per 2 pi kali 10 pangkat min 2. Dan hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah masuk bidang gambar. Jadi jawabannya C. Soal nomor 10, gaya magnetik. Dua kawat lurus P dan Q diletakkan sejajar dan dialiri arus listrik searah, IP-nya 3 ampere dan IQ 6 ampere. Kawat R dialiri arus 1 ampere akan mengalami gaya magnetik yang besarnya 0 jika diletakkan di titik. Oke, kawat P dan kawat Q ya, jaraknya 3 cm satu sama lain. Letak kawat R agar gaya magnetiknya 0 kita letakkan di antara keduanya. Misalkan di sini, kawat R-nya yang F sama dengan 0. Jaraknya dari kawat P adalah AP dan dari kawat Q adalah AQ. Dan untuk diketahui, jika dua kawat dengan arus searah, jadi arahnya sama, maka kawat R dengan F sama dengan 0 berada di antara dua kawat. Dan untuk mencari jaraknya dari salah satu kawat, kita gunakan trik seperti ini ya. AP per AQ sama dengan IP per IQ. Tinggal masukkan nilainya, AP dibagi AQ-nya 3 dikurangi AP sama dengan 3 per 6. IP-nya 3, IQ-nya 6. Setelah itu disederhanakan ya, 3-nya dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Kemudian dikali silang. 2 kali AP, 2 AP sama dengan 3 min AP. Kumpulkan AP-nya sama dengan 3 AP sama dengan 3, AP sama dengan 1 cm. Jadi jaraknya dari kawat P sama dengan 1 cm. 1 cm di kanan kawat P. Jawabannya A. Soal nomor 11. Susunan kawat berarus listrik dengan data seperti pada gambar. Kawat L sejajar dengan M di udara. Jika probabilitas udara mu0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 TMA-1, maka besar dan arah gaya magnetik pada kawat P adalah. Jadi kawat P-nya di antara dua kawat L dan M. Untuk kawat P dan L, karena arah arusnya sama ya ke atas, maka gaya magnetiknya akan tarik-menarik. Sehingga arah gayanya ke kiri sebagai F1. Kemudian dengan kawat M juga sama tarik-menarik, arahnya ke kanan F2. Sehingga gaya magnetik di titik P, FP sama dengan F2 min F1. Kemudian diuraikan menjadi FP sama dengan mu0 I2 kali I3 ya, kawat L dan M. Dibagi 2 pi A23 dikurangi mu0 I1 I3 per 2 pi A13. Setelah itu untuk memudahkan perhitungan I3 mu0 dan 2 pi kita keluarkan. Sama dengan mu0 I3 per 2 pi buka kurung I2 per A23 min I1 per A13. Masukkan nilai sama dengan 4 pi kali 10 min 7 kali 5 per 2 pi kali 10 per 0,05 min 10 per 0,1. 10 per 0,05 sama dengan 200. 10 per 0,1 sama dengan 100. 200 kurangi 100 sama dengan 100. 4 pi bagi 2 pi sama dengan 2 kali 5 10 kali 100 jadi 1000 ya. Dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 Newton. Karena hasilnya positif, berarti ke arah kawat M.
menuju kawat M. Dan jawaban yang sesuai adalah A. Soal nomor 12, induksi magnetik. Dua kawat lurus A dan B diletakkan sejajar dan dialiri arus listrik searah IA sama dengan 3 ampere dan IB sama dengan 6 ampere. Sebuah titik akan mengalami induksi magnetik yang besarnya 0 jika diletakkan di titik. Seperti halnya pada soal gaya magnet, bahwa jika dua kawat dengan arus searah, maka titik dengan B sama dengan 0 berada di antara dua kawat. Jadi misalkan di sini ya, titiknya titik P, jaraknya dari kawat A misalkan AA dan dari kawat B misalkan AB. Kita misalkan dari kawat A sebagai X dan pada kawat B sebagai 6 min X. Kemudian untuk BP sama dengan 0 berlaku tips, yaitu IA per IB sama dengan AA per AB. Masukkan nilainya, IA-nya 3, IB-nya 6, 3 per 6 sama dengan X per 6 min X. 3 dibagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Kali silang 2X sama dengan 6 min X. Kumpulkan X-nya 3X sama dengan 6. Diperoleh X sama dengan 2 cm. Dan jawabannya adalah 2 cm di kanan kawat A. Jawabannya C. Soal nomor 13. Sebuah kumparan terdiri dari 800 lilitan. Kumparan melingkupi fluks magnetik yang berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan Weber. Psi sama dengan 2T tambah 2 pangkat 3. Besar geger induksi kumparan pada saat T sama dengan 0 adalah. Oke, dari soal diketahui jumlah lilitan N sama dengan 800 lilitan. Kemudian persamaan Webernya sama dengan 2T tambah 2 pangkat 3. Sekaligus kita turunkan terhadap waktu. Pangkatnya dulu ya 3 kali buka kurung 2T tambah 2. Pangkatnya berukuran 1 jadi pangkat 2. Kali turunan dalam kurung 2. Diselesaikan sama dengan 6 kali 2T tambah 2 pangkat 3. Setelah itu waktu ya T sama dengan 0. Yang ditanya GGL induksinya berapa. GGL induksi dapat kita peroleh dengan rumus N kali dpi per dt. Kita masukkan nilainya sama dengan 800 kali turunannya ya 6 kali 2T tambah 2 pangkat 2. T-nya kita ganti dengan 0. 0 tambah 2 pangkat 24 kali 6 24. Jadi sama dengan 800 dikali 24 diperoleh 19.200 volt. Dan jawabannya E. Soal nomor 14, trafo tak ideal. Sebuah transformator digunakan untuk mengubah tegangan 250 volt ke tegangan yang diinginkan. Efisiensi transformator 90%. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lemari es berdaya 75 watt dan 100 volt. Kuat arus pada kumparan primer adalah. Diketahui VP-nya 250 volt, eta 90% atau efisiensi, PS-nya 75 watt, VS-nya 100 volt. Ditanya IP-nya berapa. Dari rumus efisiensi trafo tak ideal, eta sama dengan VS per VP kali IS per IP kali 100%. Kita masukkan nilainya. Dan sebelumnya untuk IS-nya belum diketahui ya, dari sini kita cari terlebih dahulu dengan rumus IS sama dengan PS per VS. Sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75 ampere. Kemudian kita masukkan ke ini rumus ini. Etanya 90% sama dengan VS per VP-nya 100 per 250 kali IS-nya 0,75 per IP-nya dicari kali 100%. Diselesaikan 0,9 sama dengan 0,75 dikali 175 per 250 sama dengan 0,3 per IP. Diperoleh IP sama dengan 0,333 ampere. Dan jawabannya C. Nomor 15, trafo ideal.
Sebuah transformator diasumsikan efisiensinya 100%. Perbandingan lilitan antara kumparan sekunder dan kumparan primer adalah 1:20. Sebuah sumber tegangan arus bola-balik 240 volt dihubungkan ke kumparan primer dan sebuah resistor 6 ohm dihubungkan ke kumparan sekunder. Arus yang mengalir pada kumparan primer adalah: diketahui perbandingan kumparan sekunder dan primer, NS/NP-nya 1/20. Kemudian VB 240 volt, R 6 ohm, ditanya IP-nya sama dengan berapa. Oke, langsung saja ke perbandingan ini ya. Untuk NS/NP sama dengan VS/VP. NS/NP-nya 1/20 sama dengan VS/240. Dari sini diperoleh VS-nya sama dengan 12 volt. Setelah itu hubungkan lagi perbandingan antara VS/VP sama dengan IP/IS. Atau dapat kita tulis menjadi VS/VP sama dengan IP/IS-nya dirubah jadi VS/R. VS/VP sama dengan 12/240 atau 1/20 sama dengan IP dibagi 12/6. Atau diperoleh IP sama dengan 2/20 sama dengan 0,1 ampere. Dan jawabannya A. Demikian soal dan pembahasan fisika dari Kaan. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat belajar semuanya. Dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.